Salam keluarga tangguh bencana. Saudara semuanya, seperti kita ketahui, akhir-akhir ini seluruh dunia merasa terancam oleh virus corona yang menyebabkan penyakit demam flu yang pada beberapa orang ini bisa menyebabkan gejala yang sangat berat, bahkan kematian. Tentu saja kita sebagai keluarga harus mampu untuk tangguh, mampu melindungi diri, dan mampu melindungi lingkungan dari proses penularan yang barangkali tidak kita ketahui. Kita tahu bahwa penyakit ini ada di mana-mana dan kita tidak pernah tahu siapa dan bagaimana di luar kita itu yang mencemari. Oleh karena satu-satunya prioritas yang pertama yang paling harus kita sadari adalah bagaimana mulai saat ini seperti anjuran pemerintah kita melakukan upaya social distance, yaitu kita menghindari keramaian-keramaian, kita menghindari ketemu dengan orang yang banyak, dan kita stay di rumah semaksimal mungkin, karena dengan begitulah kita menghindari risiko-risiko penularan pada tubuh kita, pada keluarga kita. Kami akan share kepada saudara semuanya, Bapak Ibu, tentang bagaimana melindungi diri kita dan kemudian juga melindungi masyarakat dengan berbagi tentang ilmu penggunaan masker, hand sanitizer, kemudian spray sekitar rumah, dan yang lain-lain yang diperlukan untuk kita semuanya menjadi keluarga yang tangguh dari bencana penyakit ini. Karena virus itu sesuatu yang sangat kecil dan dia keluar lewat droplet orang dan barangkali bisa juga tersebar oleh angin. Oleh karena itu, kalau kita akan keluar dan kita ini juga kebetulan saat ini sakit batuk dan kita tidak pernah tahu batuknya apa, maka kita yakinkan bahwa kita tidak akan mencemari lingkungan kita dengan menggunakan masker. Dan memakai masker ini tentu saja bagi orang-orang yang mempunyai masker tidak ada masalah. Seperti kita menggunakan masker, kalau kita punya langsung kita bisa pakai, terutama kalau kita merasa tidak sihat, kalau mau keluar ketemu dengan orang atau ke tempat umum kita pakai. Tetapi seandainya kita tidak mempunyai masker karena saat ini terjadi kelangkaan, bahkan terjadi yang sangat mahal, maka kita bisa menggunakan cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan sapu tangan. Ya, sapu tangan ini akan lebih bagus lagi kalau di dalamnya kita beri kertas tisu yang kemudian kita bisa gunakan lasimnya. Kita ini menggunakan sapu tangan untuk melindungi hidung kita seperti ini. Ini sesuatu yang bisa menjadi alternatif atau opsi kepada semua orang yang merasa dirinya tidak sehat apabila dia terpaksa harus keluar, sehingga dengan begitu kita akan melindungi lingkungan kita dari risiko-risiko penularan yang barangkali kita sudah terinfeksi oleh virus apapun juga, termasuk diantaranya virus corona. Selain itu juga, seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya merasa tidak nyaman, tidak confidence keadaan di luar, sehingga perlu memproteksi diri, bisa juga menggunakan sapu tangan ini untuk mengurangi kuantitas udara yang masuk ke dalam tubuh kita, yang terutama mengandung hal-hal debu-debu atau barangkali ada bakteri yang keluar di luar. Ini adalah contoh masker yang kita ekspor karena pesanan dari luar negeri, yang sebenarnya terdiri dari 3 lapis, yaitu kertas tisu agak tebal sedikit, kemudian kertas tisu lagi, kemudian kertas tisu tipis, sehingga kalau kita menggunakan sapu tangan tidaklah terlalu berbeda sangat jauh, dan itu cukup untuk melindungi diri kita. Kami akan berbagi bagaimana membuat hand sanitizer berbasis alkohol. Bahannya sangat mudah sekali, yaitu alkohol 96%, air matang, kemudian gliserol atau gliserin. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita memasukkan gliserin kurang lebih 15 cc. 15 cc kita masukkan. Kemudian kita beri air kurang lebih sampai 200 cc.
Ini kita aduk dengan baik. Kemudian kita beri alkohol sampai menjadi 1 liter. Sudah. Maka kita sudah mempunyai hand sanitizer 1 liter. Kalau diperlukan pada beberapa orang supaya lebih bagus, kita kadang-kadang menggunakan pewangi. Boleh diberi pewangi atau kita beri pewarna, boleh juga, atau kita kadang-kadang menggunakan ditambah dengan pengental atau jeli, boleh juga. Tetapi semua itu adalah aksesoris yang tidak berhubungan dengan daya kerja antiseptik ini untuk diri kita. Penggunaan alkohol sebagai hand sanitizer ini ada beberapa kelemahan. Pertama, pengadaan. Sering masyarakat harus membeli ini pertama sedikit lebih mahal, kurang lebih 1 liter sekitar 50.000. Yang kedua, pembelian alkohol karena ini sering disalahgunakan, maka harus ada surat pernyataan resmi dari yang bersangkutan atau dari institusi medis bahwa ini digunakan untuk kesehatan. Hand sanitizer yang kedua ini adalah yang non alkohol. Kita menggunakan basis chemicalnya adalah benzalkonium klorida, suatu cairan yang antivirus, antibakteri, tetapi sangat mudah dibeli di toko-toko kimia yang ada di sekitar kita. Caranya membuat juga mudah sekali. Kita mengambil benzalkonium klorida hanya 2,5 cc. Kita masukkan ke dalam tabung, ukur, kemudian kita beri air sebanyak 1 liter. Kita mengaduknya sampai penuh. Ini sudah menjadi basis hand sanitizer. Benzalkonium klorida ini bisa diberi di toko-toko kimia dan harganya kurang lebih 1 liter hanya sekitar 50.000. Tetapi ini kita hanya menggunakan 2,5 cc untuk 1 liter, sehingga pembuatan hand sanitizer 1 liter tidak lebih daripada Rp500 yang kita perlukan. Setelah kita punya 1 liter hand sanitizer, kita tinggal memasukkan ke dalam botolnya. Ini hand sanitizer yang tanpa warna, ini yang pakai warna. Tergantung kita menyukai di mana. Tapi fungsi-fungsi warna selain estetika juga untuk membedakan bahwa ini bukan air putih yang ini. Bagaimana menggunakannya? Tidak sulit sekali. Kita tinggal spray saja di tangan, kemudian kita oles semuanya tangan kita. Sehat. Kali ini saya akan sharing bagaimana membuat semprotan spray air untuk melindungi diri kita dari kontaminan yang ada di sekitar kita. Misalnya meja, gagang pintu yang sering dipakai atau dipikirkan oleh orang banyak. Caranya tidak terlalu sulit. Pertama, untuk membuat 1 liter, pertama kita masukkan Lysol, atau kalau ada karbol boleh juga, sesuai dengan nanti pencampurannya sesuai dengan petunjuk yang ditulis, dimasukkan ke dalam bejana 1 liter. Kemudian kita tambahkan dengan air hingga mencapai 1 liter. Kalau memang belum larut, bisa dilarutkan dengan diaduk. Sudah, kita mendapatkan spray desinfektan 1 liter. Bagaimana cara kita menggunakannya? Kita tinggal memasukkan ke dalam sprayer yang ada di sekitar kita, tidak harus yang canggih. Sprayer yang biasa digunakan oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu untuk tanaman bunga dan sebagainya bisa kita gunakan. Kita tinggal memasukkannya. Sudah, kita punya sprayer disinfektan untuk membersihkan lingkungan kita
lingkungan udara maupun lingkungan tempat di mana kuman-kuman atau virus-virus barangkali menempel. Penggunaan ini bisa dengan menggunakan spray pada tempat-tempat yang kita curigai menjadi tempat virus itu melekat. Misalnya dengan spray ini di sekitar ruangan tempat kita, bahkan di meja-meja atau di handle pintu, di toilet dan sebagainya. Salah satu menjadi sasaran untuk spray adalah handle pintu, karena ini setiap orang akan memegang dan kita tidak tahu ada di antaranya barangkali mereka adalah terkontaminasi, sehingga kita tinggal spray saja. Atau dengan cara yang kedua, yaitu kita dengan menggunakan kain basah yang kita basahi dengan disinfektan, kemudian kita lapkan secara basah ke meja, bisa juga ke handle-handle pintu, dan kemudian dibiarkan beberapa saat agar disinfektan ini bekerja untuk membunuh virus dan bakteri, bisa 5-10 menit. Banyak kekeliruan tentang spray ini, banyak orang menspray langsung dilap dengan kain kering. Ini keliru, misalnya ini spray langsung dilap dengan kain kering. Otomatis di sini disinfektan belum bekerja secara optimal, sudah dikeringkan dari lokasi, sehingga sebenarnya harus didiamkan beberapa saat, kurang lebih 5-10 menit, baru kita lap dengan lap kering kalau diperlukan. Seperti itu. Seperti kita ketahui, risiko kita untuk terinfeksi virus corona tergantung dari banyak sedikitnya populasi virus-virus di dalam alam kita atau yang mengkontaminasi diri kita. Yang kedua, daya tahan tubuh kita. Tadi kita bicara bagaimana kita melimitasi atau membatasi jumlah virus kita dengan sanitasi yang bagus, dengan perilaku sehat yang bagus. Tetapi pada titik berikutnya adalah bagaimana kita mempertahankan vitalitas, kondisi fitness kita supaya kita daya tahan tubuh kita bagus. Untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita harus makan yang memenuhi keseimbangan kalori, protein, vitamin, dan mineral. Yang kedua, istirahat yang cukup. Sehingga dengan istirahat cukup dan makan yang berimbang ini, insya Allah kita akan besar kemungkinan terlindungi oleh daya tahan tubuh kita yang baik. Meskipun begitu juga ada juga buah-buahan tertentu yang mempunyai vitamin-vitamin, terutama dalam konteks daya tahan tubuh adalah vitamin C. Vitamin C sangat bagus sekali dan itu banyak terkandung di dalam buah-buahan tradisional tropikal seperti buah jambu, buah pepaya, karena mempunyai vitamin C sebagai antioksidan dan peningkat daya tahan tubuh yang sangat bagus untuk tubuh kita. Meskipun tidak sekecut jeruk, tetapi vitamin C-nya berlipat-lipat daripada vitamin C yang ada di dalam jeruk. Meskipun jeruk vitamin C-nya juga bagus, tetapi hampir semua buah-buahan impor sepertinya tidak lebih bagus daripada vitamin C yang ada di dalam buah-buahan tropika. Selain buah-buahan, kita juga mempunyai pelajaran dari nenek moyang kita untuk mempertahankan kondisi badan kita, yaitu dengan jejamuan. Pada dasarnya jejamuan, rimpang-rimpangan itu sangat bagus sekali, bahkan beberapa dedaunan sangat bagus sekali. Penelitian-penelitian tentang beberapa herbal tertentu, yaitu daun, meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Misalnya daun Phyllanthus niluri atau meniran, daun tempuyung, itu juga bagus sekali selama jamu itu dibuat dengan standar yang baik, tidak mengandung zat-zat yang justru merugikan kita. Jamu-jamu itu nenek moyang kita sudah mengajarinya bagaimana kita menggunakan rimpang jahe, rimpang kunyit, rimpang laos, daun salam dan sebagainya. Itu bisa digunakan untuk tujuan kita, untuk gaya hidup kita yang sehat. Seperti juga buah mengkudu yang kadang-kadang kita tidak suka, ternyata mempunyai zat-zat yang sangat berguna untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita dan mempertahankan vitalitas tubuh kita secara keseluruhan. Demikian harapan kita semuanya mampu, setiap keluarga dari kita tangguh terhadap bencana ini dan kita mampu melakukan dan kemudian melindungi diri kita, lingkungan kita dengan baik. Insya Allah kita semuanya akan sehat. Terima kasih, sampai jumpa.